Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dengan saya dalam renungan pagi hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan baik, sehat, sukacita dan berlimpah dalam berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam. Terima kasih Bapa untuk nafas kehidupan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hidup hari ini. Bapa yang baik, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti maksud dan kehendak Bapa dalam renungan pagi hari ini. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa menghidupi firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Engkau, haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pagi hari ini yaitu arti kenaikan Yesus ke surga, yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 1-2 yang berkata demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Arti dari firman Tuhan ini, pertama, bangkit bersama Kristus. Ayat ini dimulai dengan pengakuan bahwa orang percaya telah bangkit bersama Kristus. Ini mengacu pada kehidupan baru yang dimiliki oleh orang percaya setelah menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Bangkit bersama Kristus berarti mereka telah mengalami perubahan spiritual yang besar, meninggalkan kehidupan yang lama dalam dosa dan kebinasaan, dan sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Yang kedua, carilah yang di atas. Paulus mengarahkan perhatian orang percaya kepada realitas kehidupan rohani. Mereka dipanggil untuk mencari hal-hal yang di atas, yaitu kehendak Allah dan kerajaannya. Ini menyoroti pentingnya mengalihkan fokus dari hal-hal duniawi dan sementara kepada hal-hal yang abadi dan kekal. Yang ketiga, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Pernyataan ini menegaskan kedaulatan dan kuasa Kristus atas segala sesuatu. Kristus diberikan tempat kehormatan di sebelah kanan Allah. Di sini menunjukkan kedudukannya yang tinggi dan kemuliaan yang tak terbanding. Oleh karena itu, orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kesadaran akan otoritas Kristus dan mengakuinya sebagai Tuhan yang memimpin hidup mereka. Yang keempat, pikirkanlah perkara yang di atas. Paulus menekankan pentingnya pemikiran yang benar. Orang percaya harus mengarahkan pikiran mereka pada hal-hal yang baik, benar dan suci. Ini mengacu kepada pemikiran firman Allah, mempertimbangkan kehendaknya dan hidup dalam ketaatan terhadapnya. Yang kelima, bukan perkara yang di bumi. Dalam kontras dengan hal-hal yang di atas, Paulus menegaskan bahwa orang percaya tidak boleh terikat oleh hal-hal duniawi. Nah, hidup bersama Kristus adalah panggilan bagi orang percaya untuk mengalami sukacita yang sejati dalam persekutuan dengan Kristus. Kita menemukan makna sejati dan sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Mari kita merenungkan betapa berharga dan menghiburnya hidup yang dijalani bersamanya dan yang memenuhi setiap hari dengan sukacita dan penuh harapan. Dalam pelukan kasih-Nya kita menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan dan keberanian yang terbatas untuk menghadapi setiap tantangan. Marilah kita berbagi sukacita ini dengan dunia sekitar kita, dan kita menjadi terang yang bersinar dalam kegelapan, memancarkan sukacita Kristus kepada semua orang yang kita temui. Kenaikan Yesus adalah suatu peristiwa penting dalam sejarah keselamatan manusia. Dalam kenaikannya kita menemukan makna yang mendalam tentang kehadirannya yang abadi dan kuasanya yang terbatas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, dalam renungan pagi hari ini ada 3 makna kenaikan Yesus Kristus ke surga. Makna yang pertama kemenangan atas kematiannya.
kenaikan Yesus adalah tanda kemenangan atas kematiannya. Dengan kebangkitannya, Kristus menghancurkan kuasa kematian dan membawa harapan kehidupan kekal bagi semua yang percaya kepadanya, yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai dengan 57. Makna yang kedua, kesaksian kebangkitan. Kenaikan Yesus adalah kesaksian yang kuat akan kebenaran Injil. Para muridnya menjadi saksi-saksi hidup akan kebangkitannya, memperkuat iman umat orang percaya dan memampukan orang percaya untuk menyebarkan kabar baik keselamatan kepada seluruh dunia, yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Makna yang ketiga adalah janji kedatangannya kembali. Dalam kenaikannya, Yesus memberikan janji bahwa Dia akan kembali lagi. Kedatangannya yang kedua kali akan membawa penggenapan penuh dari rencana keselamatan Allah dan mendirikan kerajaannya yang abadi, yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 yang berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, kenaikan Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, yang memiliki kuasa kematian dan kehidupan. Mari kita merayakan arti kenaikannya dengan penuh rasa syukur dan harap, serta bersiap-siap untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali dengan iman yang teguh dan hati yang siap melayani. Semoga kita senantiasa diingatkan akan makna yang mendalam dari kenaikan Yesus dan hidup dengan penuh sukacita dan pengharapan dalam persekutuannya yang menyebarkan kasih dan kebenarannya kepada kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, semoga renungan ini menginspirasi dan memberkati kita dalam perjalanan iman kita. Haleluya. Amin, Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, inilah renungan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah atas usaha dan pekerjaan Bapak Ibu, dan memberikan kesehatan yang prima bagi kita semua. Haleluya. Amin.